Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman kabarnya? Sehat selalu ya. Mungkin kalian banyak banget yang pusing ya, tujuh keliling, yang sedang telat bayar atau jatuh tempo, bahkan udah galbay atau gagal bayar. Rasanya dunia kayak mau kiamat ya, gitu kan. DSN error, chat WA isinya ancaman, bikin hidup nggak tenang. Oke, mungkin lu pernah mikirin kenapa sih si pinjol kayaknya nggak punya, kayak punya kekuatan super gitu, yang bikin kita selalu kalah. Mereka punya DC, pihak ketiga, dan berbagai macam cara buat nekan kita. Tapi pernah nggak sih lu bayangin kalau kita semua kompak buat ngelakuin satu hal? Dijamin pinjol itu bisa bakal kalah total. Mereka nggak akan ada gunanya nyewa DC atau pihak ketiga lagi. Percaya sama gue, ini satu-satunya cara buat ngelumpuhin semua kekuatan pinjol. Mau tahu caranya, simak video ini sampai habis. Nah, selama ini gue perhatiin, banyak dari kalian yang seolah menikmati semua kejadian dari pinjaman online. Tapi dengan cara yang salah. Lu terlalu banyak mikir hal-hal yang nggak penting. Sampai akhirnya bingung sendiri gimana cara ngatasin pinjol ini. Bahkan cuma butuh sedikit aja pemikirannya melangkah maju ke depan. Pinjol itu tumbang atau bakal kalah. Nah heran ya, masalah lu A yang lu pikirin B. Masalah B yang lu pikirin C. Jadi masalah lu sama yang lu pikirin itu bertolak belakang. Atau kemajuan terlalu jauh. Nah seharusnya lu fokus sama masalah yang ada di depan. Buat kalian yang pingin mengalahkan pinjol atau pingin lepas dari jeratan pinjol, dengerin. Pertama, jauhi jebakan jasa-jasa nggak jelas. Ada cara yang simpel, tapi malah banyak pakai jasa backup data lah, jasa pengalihan panggilan lah, beli surat kuasa yang nggak jelas lah, sampai melunasi utang dengan cara berhutang lagi. Ini kan kebodohan. Semua itu berbayar, padahal kita lagi kurangan uang, lagi nggak punya duit, nggak mampu bayar. Ngapain kita hambur-hamburkan uang buat jasa-jasa yang nggak penting kayak gitu? Emang jasa itu beneran bisa nyelesain utang lo? Kalau iya sih nggak masalah, tapi cuma bakal ngabisin uang yang ada di kantong lo. Jujur gue miris banget lihat kayak gini ya, yang pakai jasa joki lah, gitu kan. Nah itu jangan sampai, ya. Belum lagi lo berhadapan sama penipu yang manfaatin kondisi lo. Oke, terus yang kedua, yang buat lo nih, adalah kekuatan di komunikasi. Coba deh lu perhatiin. Semua chat WhatsApp yang mereka kirim itu isinya apa? Gua ajak lu coba lihat ya. Ada yang bilang 1 jam ke depan tidak ada konfirmasi pembayaran, kami akan izin hubungi seluruh kontak yang tercantum. Nggak masalah. Mereka cuma berusaha nanya-nanya lu, biar lu nggak tenang. Dalam bayangan lu kan mereka bilang hubungi seluruh kontak. Wah, mikir semua kontak apa ini bakal dihubungin. Padahal nggak. Maksud mereka cuman kontak darurat. Itu pun belum tentu dihubungin kok. Karena pinjol legal itu ada batasannya. Mereka cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Bukan kontak. Nah masalahnya dari sini, ketika lu udah dapet chat kayak gini, lu pasti bingung. Nanya sama gue, Bang, apakah kontak-kontak yang saya hubungi, Bang, yang bakal diteror? Bang, apakah nanti mereka akan sebar kontak, Bang? Nah asumsi ini akhirnya keluar kan. Padahal sumber masalah itu ada di WA sendiri. Seandainya lu nggak baca WhatsApp, ya nggak kayak gini. Pikiran lu nggak akan sekacau ini. Oke, sampai situ paham ya? Terus yang ketiga, buat kalian yang pingin keluar dari jeratan pinjol, ini tolong ya, ini penting. Putus komunikasi. Itu adalah cara untuk mengalahkan pinjol. Dan inilah yang gue sampaikan. Kalahkan pinjol dengan satu cara, yaitu tidak berkomunikasi lagi dengan mereka. Nah, dijamin tumbang. Tapi selama ini lu masih berkomunikasi, hal-hal kayak gitu bakal terus ganggu hidup lu. Dan lu bakal susah banget keluar dari jeratan pinjaman online. Mereka juga suka ngirim chat kayak gini ya. Data valid yang dicantumkan. Foto selfie, foto KTP, alamat rumah, kantor, nomor rekening. Jenis HP lu juga dikasih tahu gitu. Nah ini hal wajar. Kita install aplikasi, kita izinkan beberapa akses buat pengajuan. Mereka minta foto kita selfie, foto KTP. Nah, itu hal yang paling pertama, hal umum. Kita diminta isi alamat rumah dan kantor. Nah, itu hal umum. Kenapa begitu lu telat bayar, lu masih terkejut sama kata-kata kayak gini? Bukankah ini jadi sumber masalah utama lu? Semoga kalian paham. Terus, yang terakhir nih, jangan sampai panik berlebihan. Karena lu dapat kayak gini, asumsi lu pasti beda. Bang, foto saya akan disebar nggak, Bang? Bang, KTP saya kan udah disebar nih, dikasih tahu nih, Bang, dikasih ke saya. Itu bakal disebar nggak sih, Bang, ke kontak darurat?
Nah, ini perbedaan asumsi yang lu dapat karena lu berusaha nerjemahin isi chat sendiri. Makanya gue bilang, coba deh bergeser sedikit aja selangkah ke depan. Ketika lu gagal bayar, nggak mampu bayar, lu udah dapat chat kayak gini, jangan paksa diri lu untuk menerjemahkannya sendiri. Berasumsi liar akhirnya. Lu langsung putus komunikasi aja. Itu pinjol bakal kalah. Ini bukan berarti gua harus ngemplang pinjol ya. Ini buat posisi kalian yang sudah terjebak, nggak punya uang sama sekali. Tunda dulu, suatu saat ada uang, bayar. Tapi bukan kabur gitu aja ya. Nah, di awal mereka juga bilang, Bapak Ibu tagihan di sini tolong ada pembayaran sekarang. Hindari denda keterlambatan. Abaikan juga sudah dibayar. Nah, ini juga kata-kata wajar. Ini cuma ngingetin. Ini hanyalah penagihan normal. Tapi lu yang baru telat bayar, dapat hal kayak gini, lu langsung merasa diteror, Bang. Dineror saya, Bang. Bang, dia nekan saya, Bang. Minta bayar, Bang, dan segala macam. Ya itu wajar. Karena itu ketakutan yang terlalu berlebihan. Jadi intinya, makanya gue bilang, kalau lu nggak bisa nampung chat WhatsApp yang dikirim BC, rasanya lu nggak perlu komunikasi via WhatsApp. Karena itu mengganggu 90% kepanikan yang terjadi gara-gara chat WhatsApp. Dia tuh nagih secara normal atau enggak, kepanikan lu udah ada duluan. Bahkan apapun kata-kata yang mereka lontarkan, bagi lu itu adalah teror. Ya, bayangin aja, itu teror. Padahal dia cuma nagih doang. Terus mereka bilang lagi, tagihan sudah telat ya Pak, Bapak Ibu tolong kerjasamanya dibayar sebelum jam 10 pagi. Setelah itu pembayaran jika dibutuhkan dana bisa langsung pengajuan kembali seperti di aplikasi ini gitu. Ya itu juga hal wajar. Kalau penagihan belum dibayar, ya nggak bisa emang nggak bisa ngajuin. Kalau sudah dibayar, kita juga bisa ngajuin dan. Tapi bagaimana kita kelebihan rasa takut itu adalah teror. Di bawahnya mereka menyampaikan, maaf untuk tagihan di sini privasi Anda sendiri. Atau memang keluarga sudah tahu tagihan ini. Nah, mereka mencoba memberikan pertanyaan-pertanyaan kecil buat pemikiran lu, supaya kacau. Wah, maksudnya apa nih? Wah, ini bakal dikasih tahu ya? Atau gimana ya? Ditambah lagi mereka akan sampaikan 1 jam ke depan. Segala macam. Disinilah petaka mulai terjadi. Kalian akhirnya panik. Oke, itu saja teman-teman video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Buat kalian yang sedang terjebak masalah pinjaman online, semoga kalian pemikirannya tetap tenang. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.